Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi fadli syahrin azim, syahrin mubarak, syahrin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wa salli wa sallimu ala nabiyyil mukhtar sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-adhar, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatidz, Bapak Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa ketemu lagi dalam rangka melanjutkan kajian kita, dan kesempatan ini saya akan bahas dua tema yang paling penting di 10 akhir Ramadan. Yang pertama tentang i'tikaf, yang kedua tentang Lailatul Qadar. Pembahasan ini penting supaya kita bisa mengambil manfaat dari dua pembahasan tersebut. Dan sebelum kita membahas bab i'tikaf, yang belum niat i'tikaf, niat i'tikaf ya. Apa itu i'tikaf? Fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. I'tikaf secara bahasa itu diartikan huwa al-labthu wa mulazamatu syai' au ad-dawamu alaihi khairan kana au syarran. I'tikaf itu adalah diamnya seseorang terus menerus berada di dalam suatu keadaan, satu tempat, bisa itu kebaikan atau keburukan secara bahasa. Secara bahasa. Jadi secara bahasa itu i'tikaf itu bisa saja tidak baik. Tidak baik secara bahasa. Tapi kalau secara istilah i'tikaf pasti baik. Mana buktinya? Di dalam ayat Al-Quran misalnya Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Ketika Nabi Ibrahim benar-benar telah dewasa dari usia sebelumnya, dan kami Allah mengetahui itu semua, kata Allah. Waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan li abihi, kepada orang tuanya. Ini ulama mengatakan yang dimaksud ini Azar, tapi Azar itu orang tua tapi bukan bapak, paman ya. Bapaknya Nabi Ibrahim itu bertauhid ya, agamanya tauhid. Jadi ada kesalahpahaman data sejarah yang biasanya disebut bapaknya Ibrahim pembuat patung, paman, bukan bapak. Wa qaumihi, dan waktu Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, apa penjelasan Nabi Ibrahim? Apa yang kamu buat? Apa yang kamu lakukan dengan patung-patung ini? Allati laha aakifun, yang kamu tetap di dalam keyakinan dan menyembah patung itu. Nah, itu makna i'tikaf, tetapi maknanya beda ya. Beda. Secara istilah bagaimana? Secara istilah tergantung madhabnya, mau ngambil madhab apa ya. Kalau madhab Syafi'i, madhabnya Syafi'iyah itu paling simple ya, paling simple. Yang dimaksud i'tikaf huwa al-labthu fil masjidi min syakhsin mahsusin biniyatin. Huwa al-labthu fil masjidi min syakhsin mahsusin biniyatin. I'tikaf itu adalah diamnya seseorang secara khusus dengan niat di masjid. Di masjid. Itu kalau Syafi'iyah. Kalau Malikiyah ini paling ruwet ya.
definisinya paling repot iktikaf itu Malikiyah. Malikiyah iktikaf itu adalah luzumu muslimin mumayyizin masjidan mubahan likullin nasi bisawmin kafan anil jima'i wa muqaddimatiha yauman wa lailatan fa akthar lil ibadati biniyatin. Iktikaf itu adalah senantiasanya seorang muslim yang sudah tamyiz, sudah ngerti. Ini anak-anak ini, mana ini yang tamyiz? Yang sudah ngerti, kalau diperintah ngerti, disuruh ngerti, tapi belum balik. Ngerti mana rame, mana tidak rame, ya, mana kalau nyebrang itu bisa nyebrang atau enggak, itu tamyiz. Tamyiz itu dalam bahasa akademisnya anak-anak yang sudah punya ilmu doruri, punya pengetahuan aksiomatis, pengetahuan dasar yang tanpa belajar orang juga sudah ngerti. Ya, itu berarti tamyiz. Tamyiz sudah boleh iktikaf. Ya, jadi kalau anak-anak ini tamyiz, dia niat iktikaf, sudah dapat pahala. Apalagi orang dewasa. Mubahan likullin nas itu merupakan kebolehan bagi setiap manusia, harus muslim ya, kalau tidak muslim tidak boleh. Bisaumin, nah ini menurut Imam Malik puasa itu harus puasa. Iktikaf itu harus dalam keadaan puasa. Nah itu beratnya Imam Malik, Malikiyah. Mazhab yang lain tidak ada masalah, tidak puasa iktikaf boleh. Tapi kalau mazhab Malikiyah harus puasa. Kafan anil jima'i wa muqaddimatiha, menjaga diri untuk tidak sampai melakukan hubungan suami istri atau pendahuluannya. Kalau itikafnya sama istrinya, sama suaminya, itu tidak boleh itikaf kok terus hubungan suami istri, sewa kamar di masjidnya, ya nggak boleh. Atau kemudian muqaddimatiha, yang tidak boleh itu berarti itikafnya batal gitu ya, itikafnya batal. Atau pendahuluannya saling memandang yang mengandung unsur pendahuluan itu tidak boleh, membatalkan iktikafnya menurut ulama Malikiyah. Yauman wa lailatan, iktikaf menurut ulama Maliki itu minimal sehari semalam. Jadi ada orang yang tidak paham kemudian mengatakan kan iktikaf itu harus lama. Nah itu Maliki. Jadi kalau ulama Malikiyah iktikaf itu harus sehari semalam, fa'aksar atau lebih banyak. Berarti kalau ada orang iktikaf kok cuma setengah hari, tidak dihitung, nggak termasuk. Iktikaf cuma malam doang, pada terawih baru iktikaf sampai menjelang subuh. Kalau menurut mazhab Maliki itu tidak sah, tidak sah. Mazhab Maliki itu cirinya gampang. Kalau dia baca Fatihah itu tidak pakai Bismillah, nah itu Maliki. Kalau dia jadi imam langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kadang ada itu masjid-masjid yang sok beda dengan yang lain, langsung Alhamdulillah. Ini berarti Maliki ya. Kalau Maliki tidak pakai Bismillah langsung Alhamdulillah. Berarti nanti kalau itikaf ruwet itu harus sehari semalam. Kalau tidak sehari semalam tidak sah, tidak sah. Ya, giliran nyentuh istri enak, Maliki itu nyentuh istri tidak batal. Tapi itikafnya ruwet, ya, itikafnya harus sehari semalam. Ya. Biniatin dengan niat khusus. Kalau madhab Hanafi, huwa al-labthu fil masjidi alladhi tuqamu al jama'atu ma'as sawmi fil i'tikafil mandhuri wan niyati min syurutihi. Diam di dalam masjid yang di dalamnya dipakai untuk jamaah dengan
kewajiban puasa bagi iktikaf yang nadar. Kalau iktikaf nadar, jadi kalau Imam Malik kalau mazhab Maliki kan nadar enggak nadar iktikaf harus puasa. Kalau enggak puasa enggak boleh. Kalau di luar Ramadan, ada orang di luar Ramadan mau iktikaf itu harus puasa kalau mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Hanafi, kalau iktikafnya itu nadar harus puasa. Kalau anak saya keterima di perguruan tinggi X, saya akan iktikaf di masjid Bani Umar. Ya, berarti begitu keterima, kalau mazhabnya Hanafi, biasanya orang Muhammadiyah, itu harus puasa. Harus puasa. Nggak boleh nggak puasa, karena iktikafnya iktikaf nadar. Kalau mazhab Hanafi, wan niati dengan niat min syurutihi, niat sebagai syaratnya. Kalau Syafi'i tidak perlu puasa, tidak puasa tidak apa-apa, sah tetap kalimat. Meskipun itu nadar juga tidak puasa tidak apa-apa kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Hanabilah huwa luzumul masjid li ta'atillah, senantiasa tinggal di masjid untuk taat kepada Allah. Ala sunnatin mahsusatin, berdasarkan sunnah yang khusus. Bim muslimin akilin walau mumayyizin tahirin, ya, bagi seorang muslim yang sudah berakal. Ya, kalau orang gila nggak boleh iktikaf, ya, harus berakal. Walau mumayyizin, meskipun anak itu baru tamyiz, tahirin, dalam keadaan suci. Iktikaf itu harus suci, punya wudu, ya, dalam keadaan wudu. Ya. Mana dasar iktikaf kalau di Quran? Ya. Di surat Al-Baqarah berkaitan dengan ketentuan puasa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, itu dasarnya. Di ayat ini Allah juga mengingatkan jangan kamu berhubungan suami istri ketika kamu dalam keadaan iktikaf di masjid. Nah, itu. Kalau dari hadis riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Sayyidah Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan mundu qadamil Madinati ila an tawaffahu Allah ta'ala, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah itu senantiasa iktikaf di 10 akhir Ramadan sejak Rasulullah pindah ke Madinah sampai wafatnya beliau. Rasulullah tidak pernah itikaf, dan itikafnya Rasulullah benar-benar 10 hari full. Rasulullah membuat tabir dari kain di Masjid Nabawi dan Rasulullah ada di situ. Tidak makan, tidak minum, hanya ibadah saja kepada Allah. Kita tidak boleh niru mungkin, karena kita tidak kuat. Nah, memang bagusnya, idealnya puasa itu harusnya kita itu sudah setting dalam kehidupan setahun ini, kita harus cuti dari segala aktivitas duniawi 10 hari fokus di masjid harusnya. Nah, itu kalau begitu tuh masjid harus mengadakan program-program iktikaf yang
sifatnya ibadah. Ya. Sifatnya ibadah. Kalau sifatnya ibadah, maka ya disusun pikirannya apanya gitu mestinya. Ya. Jadi kalau misalnya memang seperti itu, tetapi kelihatannya belum mampu, kita ini tidak terbiasa itikaf dengan ini ya, itikaf dengan yang sebaik-baiknya seperti halnya Rasulullah dulu itikaf, kita belum bisa begitu ya, belum bisa begitu. Kalau tradisi kita kan memang berat Ibu ya. Kita ini kan justru 10 terakhir itu jadi repot. Aktivitas kita jadi meningkat. Yang bersih-bersih rumah, yang nata ini itu apalagi sudah 2 tahun tidak lebaran, baru ini lebaran. Nah, ini pasti seru ya, bapak-bapak juga yang ngecat rumah, yang ini macam-macam. Jadi kita tambah sibuk. 10 terakhir itu tambah sibuk. Yang mau mudik juga udah siap-siap mau mudik. Jadi memang Masya Allah agak repot kita ini di Indonesia. Walaupun begitu sempat-sempatkanlah itikaf ya. Terutama kayak begini ini niatkan itikaf, niat ngaji, niat itikaf. Jadi dapat double. Ya dapat pahala ngaji, dapat pahala itikaf. Ya, ngikuti Rasulullah. Kemudian apa hukum itikaf itu? Hukum itikaf itu sunnah dari semua madhab kecuali Hanafi. Ya, madhab Hanafi itikaf itu sunnah muakkad, sunnah yang hampir wajib. Kalau yang lain sunnah saja, tapi di Hanafi sunnah muakkad. Ya. Kemudian lama itikaf kalau madhab Maliki tadi sehari semalam minimal. Kalau madhab yang lain jumhur, Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu yang penting lebih dari tumak ninah. Tumak ninah itu diam sesaat. Sesaat itu ukurannya ucapan subhanallah. Misalnya ada ketentuan di dalam sholat itu rukuk tumak ninah, sujud tumak ninah, duduk di antara 2 rukuk tumak ninah. Jadi kalau ada orang rukuk Allahu Akbar gini, tumak ninah itu selama apa? Selama ucapan subhanallah. Jadi kalau ada orang rukuk tarawih ini, rukuknya Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, sah itu. Jangan dibilang tidak sah. Sujudnya juga begitu, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, sah. Sah ya, meskipun cepat gini ini sah, selama masih cukup diam sesaat seucapan subhanallah, itu sah. Sah ya. Tapi memang yang belakang pasti pontang-panting gitu ya. Apalagi kalau sudah ada yang sepuh-sepuh ya ruwet gitu-gitu itu. Tapi kalau urusannya sah. Jangan dibilang nggak sah, itu sholat kayak apa? Bukan kayak apa ya, Bapak aja nggak ngerti fikih, nggak ngerti ketentuan tumak ninah. Jadi tumak ninah itu batasnya subhanallah. Ya subhanallah. Sama kalau kita makmum masbuk. Makmum masbuk itu kan makmum yang datang pada saat imam sudah ruku. Kapan kita dapat terhitung sebagai 1 rakaat? Kalau ibu, bapak masih sempat membarengi imam ruku minimal selama ucapan subhanallah. Ya, jadi kalau imam udah ruku, kita ruku Allahu Akbar, masih bisa kita dapat bareng dengan imam itu selama ucapan subhanallah, kehitung 1 rakaat. Tapi kalau imamnya sudah ruku, kita takbir Allahu Akbar, begitu kita mau ruku, imam udah bangkit, enggak dapat. Karena kita enggak dapat di rukuknya. Ya, tidak dapat menyamai imam di rukuknya. Nah, iktikaf itu lebih dari tumak ninah. Kalau tumak ninah itu subhanallah, subhanallah itu kan 1 detik, ya, subhanallah 1 detik. Berarti kalau ibu diam di masjid ini 2 detik, itu sudah sah iktikaf. Ya. Berarti kalau
diam di masjid ini selama subhanallah wa bihamdih, sah sudah, sah. Apalagi ngaji sampai berjam-jam, ya sah, udah dapat pahalanya, udah dapat. Ya. Itu itikaf. Ada syarat-syarat itikaf, ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Keseluruhannya ada 6 syaratnya orang itikaf itu. Yang pertama Islam, yang tidak Islam itikaf ya nggak ada gunanya. Yang kedua berakal, ya, berakal ini berarti tadi batasannya tamyiz, anak-anak sudah mulai ngerti, meskipun belum balik sah itikafnya. Kemudian di dalam masjid, itikaf itu di dalam masjid, jangan di halaman. Ini kan masjid juga, aku tak itikaf di luar sambil ngopi-ngopi, itu bukan itikaf itu. Ya, misalnya itikaf ya harus di dalam masjid. Kemudian harus niat itikaf di dalam masjid, tapi tidak niat itikaf juga nggak dapat. Ya harus niat itikaf. Kemudian yang kelima itu harus suci dari hadas besar. Junub tidak boleh, maka yang haid juga tidak boleh itikaf. Ya, tidak boleh itikaf. Haid nifas tidak boleh. Pas itikaf terus haid, ya batal, langsung batal. Kemudian yang berikutnya ini yang yang keenam, khusus untuk perempuan istri wajib dapat izin suami. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, kalau ada perempuan itu itikaf tidak diizini oleh suaminya, maka itikafnya tidak sah. Ya, itikafnya tidak sah. Ya capek-capekin saja, semalaman di masjid, suaminya nggak ridho, ya tidak sah. Mending tungguin suami, malah dapat pahala. Itu loh ya. Kalau menurut mazhab Maliki sah, tetap sah, tapi berdosa. Dosa tapi berdosa itu yo ngapain gitu, ngapain? Praktis dari 4 mazhab itu sebenarnya tidak mengizinkan perempuan yang tidak diizinkan suami tidak usah itikaf. Bahkan di dalam mazhab Hanafi, perempuan itu boleh itikaf di rumahnya, di tempat sholatnya. Itu, jadi tidak di masjid pun kalau perempuan Hanafi, ya, mazhab Hanafi, itu boleh itikaf di rumahnya, di tempat sholatnya, itu boleh. Nah, tentang tempat itikaf, ya, tempat itikaf, itu kalau mazhab Hanafi dan Hambali, ini berarti orang Muhammadiyah, itu itikaf tidak sah kecuali di masjid jamek, masjid yang ditempati sholat Jum'ah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Maliki, ini orang NU berarti, itu boleh meskipun tidak masjid jamek. Berarti musola boleh, di musola boleh kalau mazhab Syafi'iyah. Itu ya. Apa yang harus dilakukan saat itikaf? At-tasyaghul bis salati wa tilawatil Qur'an wa dzikri wa salatir Rasul. Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Harus ngerti juga kapan waktunya boleh sholat sunnah, kapan enggak. Jangan terus asal sholat sunnah waktu haram sholat juga, nanti diketawai orang. Tahu waktu-waktunya. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak baca sholawat, istighfar. Ya. Jadi kalau iktikaf itu niatkan yang benar-benar serius. Misalnya begini, duh ini mau khatam kurang 5 juz, kalau di rumah nggak selesai-selesai, saya nanti malam iktikaf di masjid, saya mau menghatamkan Quran. Nah itu benar itu, benar itu. Terus iktikaf hatamin Quran. Saya mau pikiran, pingin sekali duduk itu 5.000 kok nggak selesai-selesai ya. Terus nanti malam aku pikiran 5.000 di masjid. Ya. Itu bagus itu.
HP matikan, punya wudhu, niat itikaf, terus dikira, terus baca Quran. Ya. Itu itikaf yang benar. Itu itikaf yang benar. Biasanya orang itikaf itu nggak ngerti syarat-syarat itikafnya, nggak ngerti rukun itikafnya, tahu-tahu itikaf niat juga enggak, ya nggak dapet, ya nggak dapet apa-apa. Selama itikaf juga buka HP aja tuh, lihat ini, lihat YouTube, lihat WA, itu itikaf model apa? Ngobrol saja, itikaf kok ngobrol terus, ini gimana? Ya, mending setengah jam saja di masjid, tapi benar-benar untuk ngaji. Daripada 5 jam enggak jelas ngobrol, Yesus. Enggak punya kualitas, ya, enggak bagus itu. Maka itikaf seperti itu. Disunnahkan dalam keadaan puasa. Kalau tidak Ramadan sangat bagus itikaf itu sunnahnya puasa. Ya. Sunnah di masjid jamek. Ya, sunnahnya di masjid jamek. Disunnahkan di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di 10 terakhir. Ya. Sunnah juga iktikaf itu pada saat malam Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jangan banyak bicara dan berbuat yang tidak ada gunanya. Ya, iktikaf. Yang membatalkan iktikaf, al-khuruj bila udrin syar'in kal bai'i wasyira'. Keluar dari masjid tidak ada izin syariat, misalnya untuk jual beli, itu batal. Itikaf bapak keluar, terus ngapain? Ngeliatin ikan di kolam depan, ya batal pak itikafnya. Ya kurang kerjaan sih gitu loh ya. Ngeliatin rumput, ya batal kalau gitu. Nggak ada izin syar'i. Tapi kalau itikaf, lo kok lupa ternyata begitu mau mandi kok nggak bawa sabun. Loh, bapak harus nyebrang ke sana, beli sabun. Itu untuk hajat syar'i, nggak batal. Itikafnya nggak batal. Ya. Pas itikaf, misalnya kok kehabisan bukaan atau sahuran, terus nyebrang ke sebelah, beli sahuran, itu pun tidak batal. Ya, karena itu hal yang sifatnya doruri, hal yang memang harus dilakukan dan masih diizinkan oleh syariat. Ya. Kalau misalnya ada muadzin yang adzannya itu harus di menara, misalnya di ujung sana, itu dia itikaf padahal, terus dia ke menara adzan, itu juga tidak batal. Ya, tidak batal. Termasuk orang yang waktu itikaf terus dia nikah atau menikahkan, itu tidak batal. Cuma ya kurang kerjaan aja, ngapain itikaf pakai nikah bareng perkara gitu ya. Coba secara hukum fikihnya sah, ya sah dan tidak batal itikafnya, tidak batal. Ya, yang termasuk batal tadi kalau hubungan suami istri batal. Atau pendahuluannya itu batal. Riddah, murtad, batal itikaf. Kalau ada orang yang gila saat itikaf, batal. Tapi kalau gilanya sebentar tidak apa-apa, gilanya cuma 2 menit itu tidak batal. Tapi kalau gilanya lama batal. Kemudian tidak sadarkan diri. Kalau tidak sadarkan dirinya lama, batal. Kemudian yang termasuk membatalkan al-wuqu' fil kabirah kal ghibah wan namimah wal qadhaf. Jatuh ke dosa besar. Jatuh ke dosa besar itu apa maksudnya? Di sini itu termasuk dosa besar, contohnya ghibah, namimah, qadhaf. Qadhaf menuduh orang lain berzina. Itu batal kalau nuduh-nuduh. Yang kedua, nanti bisa nggak terasa loh bu, gini nih ngobrol-ngobrol, tahu nggak artis ini? Katanya dia, loh katanya, lo nuduh sampean. Kalau nuduh
pas iktikaf batal itu. Dan paling berat mungkin bagi ibu-ibu ya. Paling berat, tapi bapak-bapak juga sama. Tapi biasanya ibu-ibu. Paling berat itu adalah riba. Riba. Biasanya kalau sudah deket itu enggak enak, enggak tanya gitu loh ya. Jeng ya tuh. Masa ya orang kok pakai bibir kok kayak gitu. Nah, itu riba gitu loh. Batal itu itikafnya. Lihat itu. Orang kok pakai baju kok begitu. Itu riba. Jadi kalau sudah itikaf itu enggak usah ngomentari orang. Biar kayak apapun biarin. Biarin. Karena kalau kita bicarakan sesuatu pada orang lain, meskipun itu apa adanya, yang benar-benar ada, tapi kalau dia tidak rela itu dibicarakan, masuk riba kita. Riba berarti batal itikafnya. Jangan berriba. Apa sih tujuan itikaf itu? Tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah. Itu yang paling penting berkaitan dengan i'tikaf ya. Annal maqsuda minal i'tikaf mujahadatun wa riyadatun nafsi wa sifaul qalbi bi muraqabatir rabbi wa dzalika yahsulu bidzikri was shalah. Adapun tujuan dari i'tikaf itu adalah menempa nafsu, membiasakan nafsu dalam ketaatan ibadah, untuk mensucikan hati supaya semakin dekat kepada Allah. Yang demikian itu bisa dicapai melalui banyak zikir dan banyak sholat. Banyak sholat, banyak zikir. Nah itu yang berkaitan dengan i'tikaf. Kemudian yang berkaitan dengan Lailatul Qadar ya. Nah, ini Lailatul Qadar kapan? Nah itu dulu biasanya pertanyaan yang paling dulu ditanyakan ya. Kalau Lailatul Qadar kapan, maka jawabannya mau ngambil dari yang mana ya. Secara pastinya tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu. Lailatul Qadar itu termasuk 5 hal yang disembunyikan oleh Allah ya. Ridho Allah tidak ada yang tahu, disembunyikan di dalam setiap kebaikan kita. Tapi di baik yang mana nanti yang akan menarik ridho Allah, kita nggak tahu. Syuhtillah, murka Allah, disembunyikan dalam setiap kemaksiatan. Di maksiat yang mana yang bakal kalau orang itu melakukan Allah menjadi murka, tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Sholat wusta itu tidak ada yang tahu. Sholat wusta itu yang mana dari 5 waktu itu. Ada yang bilang sholat wusta itu asar. Ada yang mengatakan sholat wusta itu maghrib. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat yang paling berat bagi seseorang, sehingga beda-beda. Ada orang bangun subuh cek repotnya, berarti wustanya subuh. Ada orang biasanya kalau sudah kerja, pulang kerja itu yang sering ketinggalan asarnya, ya asar, wusta. Ya. Tapi kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan wusta itu artinya tengah. Tengahnya pagi sama malam itu saat matahari tenggelam, berarti maghrib. Gitu ya. Wusta itu tengah. Tengah itu kalau dilihat dari jumlah sholat itu 2, 3, 4 Cisamsu. 2, 3, 4. Maka tengahnya adalah 3. Nah berarti kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi sholat wusta itu maghrib. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang keempat yang disembunyikan Allah kita tidak tahu, walinya Allah. Wali itu tidak ketahuan. Kadang-kadang wali itu dirinya sendiri nggak tahu kalau dia wali. Apalagi istrinya nggak tahu kalau suaminya wali, bisa jadi ya, wali itu banyak yang menyembunyikan diri. Loh, kalau wali kok pameran status, yaitu wali murid ya, nggak mungkin ya.
Tapi ada wali yang memang ditampakkan oleh Allah. Nah, itu wali-wali yang memang ditugasi untuk ngajar biasanya. Buat pondok, ngajari itu majelis taklim. Nah, itu biasanya muncul. Ya kadang-kadang Allah menunjukkan supaya orang percaya bahwa tetap ada kekasih Allah itu. Walaupun sebenarnya tidak pernah bumi ini sepi dari walinya Allah. Dan jumlahnya tetap, jumlahnya wali itu keseluruhan 124.000. 124.000. Dan susunan wali itu yang paling tinggi namanya Qutbul Qutub atau Qutbul Ghaus atau Al-Ghausul Jami'. Nah, yang namanya wali kutub itu paling rahasia. Sampai-sampai wali yang paling bawah bisa tidak kenal, tidak tahu siapa wali kutub zaman ini, itu bisa nggak tahu. Dan wali kutub itu biasanya 5 waktu sholatnya di Mekah, Pak. Meskipun beliau adanya dimanapun, wali kutub itu rajanya para wali, kan? Kalau wali di bawahnya saja bisa melipat bumi, apalagi dia. Bahkan kalau menurut guru saya, wali kutub itu bisa ditandai posisinya di Mekah ini. Dia ada di posisi yang 36 derajat dalam 1 bulan. Kalau tanggal sekian di sebelah sini, tanggal sekian sebelah sini gitu. Itu. Di bawah wali kutub itu ada 2 wali di bawahnya, namanya imam. Imaman. 1 ahli perkara dohir, yang 1 ahli perkara batin. Kalau sampai wali kutubnya meninggal, itu yang mengganti pasti yang ahli batin. Kenapa saya jelaskan ini? Karena lagi ada orang yang ngaku-ngaku wali kutub ini di YouTube lagi rame. Enak, yang wali kutub itu enggak semudah itu. Wali kutub itu top level. Kelasnya kelas seperti Syekh Abdul Qadir. Wali kutub itu biasanya enggak makan berbulan-bulan juga enggak masalah. Wali kutub itu sudah enggak bisa diukur dengan kebiasaan manusia biasa. Syekh Abdul Qadir 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isyaknya. Iya, kutub. Wali kutub kuat begitu. Imam Kutub Abu Hasan Ali Asyadili, beliau bertahun-tahun ada di puncak, di bukit, makannya langsung dari langit dikirim oleh Allah. Jamaahnya para malaikat, ya apa, dan bangsa jin. Itu tahunan. Syekh Abdul Qadir 25 tahun. Sebelum mengajari manusia itu muridnya jin dan malaikat. Baru setelah itu buka majelis Thariqah Qadiriyah itu. Jadi wali kutub itu sudah sangat istimewa. Di bawah wali kutub imam, di bawah imam ada namanya wali autad. Wali autad itu isinya cuma 4 orang. 4 orang. Loh, kok dibilang wali autad? Nanti kamu di sini saya sudah dapat bisikan dari Khidir di YouTube. Ngawur gitu. Wali autad akan ada 313. Saya sudah usul. Ngopo wali usul karepnya sendiri. Mesti ini orang ngelamun, enggak usah diikuti yang begini-begini. Udah ada orang bilang wali autad jumlahnya banyak. Wali autad itu cuma 4 orang. Gitu. Mau dibaca dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya Syekh Mas Qonawi itu. Ya, itu ada penjelasan itu. Itu penjelasan itu sesuai dengan hadis Rasul yang dijelaskan oleh gurunya Imam Bukhari, Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu ada, kitabnya ada, hadisnya ada, ya, hadisnya ada. Di bawah 4 orang ada 7 orang, namanya wali abdal. Kadang-kadang ini digabung, jadi Abdalun Nujaba. Abdalun Nujaba. Wali abdal itu top, ya. Dulu yang diyakini oleh ulama Indonesia menjadi wali abdal itu Romi Hamid Pasuruan. Romi Hamid itu biasa kan, kalau mau ke
Mekah itu cuma ada satu Habib, seorang Habib sepuh, itu dipegang tangannya udah sampai di depan Ka'bah. Gitu. Udah repot kalau ketemu wali yang abdal itu, udah bumi ini kelipet-lipet, udah kelipet-lipet. Waktu bisa dia tahan, waktu bisa dia cepetin. Seru kemampuan wali abdal itu. Kenapa? Orang ini sudah tidak kayak manusia sebenarnya. Unsur kemalaikatannya sudah sangat dominan, sehingga unsur manusiawinya itu sudah lewat. Kalau kita ini unsur jasadiah kita terlalu kuat, sampai unsur malakut kita itu hampir-hampir hilang. Sampai kayak tidak ada malaikat-malaikatnya kita ini. Baru makan sebentar saja udah lapar lagi. Mana ada malaikat lapar terus gitu loh ya. Ini sekarang lagi dilatih jadi malaikat oleh Allah. Tidak makan, tidak minum dari subuh sampai nanti. Ini latihan jadi malaikat sebentar. Nah ini dirahasiakan oleh Allah. Di bawah itu ada wali nujaba 30 orang. Ini yang bagian mengatur musim, mengatur cuaca dan lain-lain. Ada wali yang tugasnya itu. Terus di bawah itu ada 300 wali nukoba. Itu yang melaporkan keinginan, hasrat, kebutuhan makhluk kepada Allah. Itu wali-wali nukoba 300. Tapi ini semuanya tersembunyi. Yang tersembunyi berikutnya Lailatul Qadar yang kelima. Ya tidak ada yang tahu Lailatul Qadar itu persisnya kapan. Cuma ulama itu menjelaskan biasanya, ya, sesuai hadis Rasul di Sahih Bukhari maupun Muslim. Rasul meminta kita taharraw, supaya kita nginjen, ngintip. Kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Di Sahih Bukhari diganjilnya 10 terakhir Ramadan. Rasul sebenarnya mau ngasih tahu persis, tapi oleh Allah dihilangkan ingatan Rasul, dan akhirnya Rasul tidak bisa ceritakan karena Allah tetap menyimpan Lailatul Qadar itu. Nanti 23, ya. Maka pokoknya ganjil ambil. Tapi jangan terlalu ganjil, kalau tidak ganjil terus tidak ke masjid, jangan. Ya, jadi tetap diambil semuanya, karena Lailatul Qadar tetap bisa turun di genap juga. Turun di genap juga. Nah, di antara yang penjelasan para ulama yang di kitab, misalnya di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 304, itu bisa ditandai dari awalnya. Kalau awalnya hari Ahad kita puasa, maka biasanya Lailatul Qadarnya di 29. Ya. Kalau i'anatul di kitab Hasyiah Bajuri. Kalau di kitab I'anatul Thalibin dan di kitab Hasyiah Jamal, itu juga kalau awalnya Ahad, maka jatuhnya biasanya 29. Ya, 29. Tapi ada pendapat Imam Ghazali, saya salah tadi. I'anatul Thalibin sama Hasyiah Jamal yang kalau awalnya Ahad di 29. Kalau Hasyiah Bajuri yang di Hasyiah Bajuri juz 1 304, kalau Ahad itu di 27. Jadi kalau Hasyiah Bajuri 27, kalau I'anatul Thalibin Hasyiah Jamal 29. Makanya saya tetap jelaskan karena kita masih di 23, jadi mudah-mudahan masih dapat gitu ya. Mudah-mudahan dapat. Terus bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar ini saya simpulkan dari berbagai hadis.
Lailatul Qadar itu malam di mana para malaikat turun ke dunia. Malaikat itu bangsa nur, bangsa cahaya. Karena itu kata Rasulullah, kalau terjadi Lailatul Qadar, langit itu seperti bulan purnama tapi tidak ada bulan. Karena kan ini udah tanggal tua, kan tidak ada bulan. Tapi kalau langit itu terangnya seolah-olah kayak bulan purnama, padahal ini itu Lailatul Qadar. Maka secara fisik kita bisa mengidentifikasi. Sering-sering lihat langit, ya, kalau sudah 10 terakhir, sering-sering kita bukan wali, ya kita harus lihat tanda fisiknya, lihat langit. Terus tidak ada meteor, ada meteor. Kemudian hawanya enak, ya gak panas, tidak dingin. Nah itu, berarti itu ciri-ciri fisik Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar juga bisa terjadi hujan menurut hadis riwayat Muslim. Nah dulu saya tidak tahu hadis yang riwayat Muslim ini waktu saya kecil. Jadi kalau hujan tidur saya tidak mau, sudah Lailatul Qadar udah hujan. Tidak tahunya Rasulullah pernah Lailatul Qadar itu saking khusyuknya Rasulullah itu tidak sadar, tahu-tahu pagi kok basah tanah tempat sujud Rasul. Berarti Lailatul Qadarnya hujan. Jadi kalau hujan tetap semangat ibu, ya bapak ya, jangan mengatakan tidak mungkin Lailatul Qadar. Tapi rasanya terang itu masih bisa kebaca. Ya di terangnya itu masih bisa. Suasana malamnya itu lebih terang. Itu ciri-ciri di Lailatul Qadar. Apa sebenarnya yang terjadi di Lailatul Qadar? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Bunyah di juz 2, beliau menjelaskan bahwa saat Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat dan roh. Yang turun itu malaikat Jibril dan malaikat Sidratul Muntaha. Ada 70.000 malaikat Sidratul Muntaha yang akan turun saat Lailatul Qadar. Padahal kata 70 itu di dalam bahasa Arab bermakna tak terhingga, ya. Banyak sekali. Untuk apa malaikat ini turun? Malaikat turun dengan membawa 4 bendera ruhani, bendera cahaya. Yang pertama ditancap di Mekah, Ka'bah. Yang kedua ditancap di Madinah, di kuburannya Rasulullah. Yang ketiga ditancapkan di Baitul Maqdis, Palestina. Yang keempat ditancapkan di Bukit Tursina, Mesir, Bukit Sinai, tempat Nabi Musa dulu tahannus, kholwatan. Setelah itu malaikat Jibril akan menyuruh malaikat-malaikat Sidratul Muntaha ini menyebar ke seluruh permukaan bumi, baik di laut maupun di darat. Di mana ada orang muslim itu disuruh menemui dan mengucapkan salam. Itu arti dari kalimah salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada salam yang akan diucapkan sampai fajar subuh. Jadi kalau begitu meskipun tidur itu tetap dapat salam malaikat, dapat kalau itu dapat. Tapi salam ini ada 3. Ada yang dari malaikat Sidratul Muntaha, ada yang dapat spesial dari Jibril, ada yang top levelnya langsung dapat salam dari Allah. Cirinya, yang dapat dari malaikat Sidratul Muntaha itu yang tidur-tidur itu. Lailatul Qadar tidur, ya dapat Sidratul Muntaha, malaikat Sidratul Muntaha. Tapi kalau ibu sedang duduk ngaji, sedang duduk zikir bapak, atau sambil masak tapi tetap sambil ingat Allah terus hatinya, sambil masak sambil sholawatan terus, itu dapat jatah salam dari malaikat Jibril. Terus yang dapat dari Allah itu yang mana? Kata Syekh Abdul Qadir, yang bisa dapat salam dari Allah itu yang sedang berdiri sholat. Orang yang sedang sholat itu dapat
yang paling istimewa. Maka strateginya, kalau sudah 10 akhir Ramadan, jangan tidak sholat malam. Kan saya sudah terawih, jangan dihitung lagi terawih itu kayak pemula saja. Ya, sholat nambah, sholat malamnya nambah. Ya kalau kemarin-kemarin itu tidak nambah lagi karena sudah terawih saya 20 tat. Iya meskipun 20 tetap nambah malam nambah. Biasanya guru-guru saya yang alim, Romi Yasrori misalnya, beliau itu kalau ngejar Lailatul Qadar itu sholat tasbih. Ya. Maka kalau sempat sholatlah sholat tasbih. Ya. Sholat tasbih 4 rakaat. Ya, setiap gerakan baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, semuanya 10-10 kecuali setelah Fatihah ayat, baca surat atau ayat. Nah itu terus baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ya. Nanti sebelum bangkit dari sujud ditahan dulu, duduk nambah 10. Nanti terus berdiri, maka 2 rakaat itu akan dapat berapa? 150 ya, 75 total 300 ya. Nah itu pokoknya sholat tasbih 2 rakaat. Kalau saya sholat hajat saja boleh, saya sholat tahajud saja nggih boleh, monggo saja ya. Tapi jangan sampai kemudian nutup sholat witir lagi, karena kalau sudah ikut sholat witir di tarawih sudah tidak ada witir lagi, Saya witirnya nanti saya tambah lagi, jadi bangun sholat saya sholat witir lagi. Witir itu tidak boleh diselingi tidur, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Jangan witir begitu. Jadi kalau sudah sholat witir ya wes sudah tidak apa-apa. Ya, ganti sholat yang lain. Ya, sholat tahajud boleh, sholat hajat boleh. Kan sholat witir sebagai penutupan. Ya tapi itu bukan pasti. Artinya tidak. Seandainya sebaiknya sholat witir itu penutup. Tapi jika tidak juga nggak apa-apa. Ya. Itu. Ada rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Satu rumah yang ada anjingnya. Malaikat tidak mau masuk. 2 rumah yang ada babinya, malaikat tidak mau masuk. 3 rumah yang ada pezina yang belum tobat, malaikat tidak mau masuk. Ya, berikutnya rumah yang ada patung yang kalau dikasih nyawa bisa hidup, itu tidak mau masuk. Kalau patung cuman segini, ya kalau segini kasih nyawa tidak hidup, ya nggak apa-apa. Relief dikasih nyawa ya nggak hidup. Ya. Wayang, apalagi wayang, ya tidak mungkin. Wayang nggak masalah, gambar nggak masalah. Yang tidak boleh itu patung yang jembleger gitu ya. Kalau dikasih nyawa hidup itu tidak boleh. Untuk apa? Para malaikat itu akan bertasbih, bertahmid, bertakdis, rame muka bumi ini secara ruhani pada saat Lailatul Qadar. Tidak cuma itu, Jibril akan mengumumkan orang-orang yang diterima oleh Allah, diampuni segala dosanya dan mendapatkan Lailatul Qadar. Orang-orang yang soleh. Dan Allah mengizinkan orang yang soleh ini untuk mensyafaati, menolong yang tidak soleh. Loh itu. Jadi orang-orang yang alim akan dapat kemuliaan saat Lailatul Qadar, tapi Allah izinkan orang alim ini untuk ngangkat orang-orang yang tidak alim lainnya. Maka malaikat bertasbih semuanya, bertakdis semuanya, sampai diikuti malaikat langit 1, 2 sampai 7, sampai malaikat di Sidratul Muntaha, di Arsy di Sidratul Muntaha, sampai malaikat di surga Ma'wa, surga Aden, Jannatul Naim, surga Firdaus, rame semuanya bertasbih, bertahmid, rame. Kemudian Allah akan menyatakan
Ya, fa wa'izzati wa jalali a'adtu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Demi keagungan keperkasaan, kata Allah, aku telah menyiapkan untuk umat Muhammad kemuliaan yang belum pernah terlihat oleh siapapun, kemuliaan yang belum terdengar oleh siapapun, kemuliaan yang belum terbersit di hati siapapun. Tapi ada orang yang bisa merasakan kalau dia dapat Lailatul Qadar. Ada. Terus cirinya seperti apa? Yang minimal, ya. Minimal orang yang dapat Lailatul Qadar itu akan merasa kalau sedang dapat salam dari Jibril, dijabat oleh Jibril tangannya. Orang yang merasa bersalaman dengan Jibril itu, dapat salam dari Jibril itu, dia akan merasakan suasana yang sangat nikmat. Ya. Apa bentuknya? Pertama, merinding tapi nggak takut. Ya, merinding, bulu kuduknya berdiri tapi tidak takut, bukan takut. Ya. Merinding. Kemudian hati ini terus melembut. Hati itu rasanya jadi halus banget. Ya. Dan rasanya dada ini dibuka luas. Nikmat sekali sampai tidak sanggup untuk membendung air mata. Air mata akan tumpah. Itu ciri paling ringan orang yang dapat Lailatul Qadar. Nah itu. Maka pasti nangis. Cuma nangisnya nangis, kata orang Surabaya, nangis saweneng. Nangis yang seneng banget hatinya, lapang rasanya, ringan hidup ini, terus lembut hatinya. Yaitu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma kata Ibnu Hajar al-Asqalani, terkadang Lailatul Qadar itu sudah menunjukkan ciri-ciri lengkap. Cuma kita baru sadar kalau Lailatul Qadar itu sudah pergi. Jadi seringkali kita baru sadar Lailatul Qadar itu pagi harinya, karena Lailatul Qadar itu nanti bisa dilihat pagi hari, matahari itu akan bersinar, akan muncul tanpa sinar, hanya bunder saja. Jadi kalau matahari pagi hari kok bunder tok, nggak ada sinar yang memancar secara menyengat, itu ciri tadi malam Lailatul Qadar. Ya, tadi malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malaikat lagi-lagi bangsa nur, Bu. Nurnya malaikat itu lebih kuat daripada cahaya matahari. Dia terhalang. Kan malaikat masih bergerak. Muka bumi yang Lailatul Qadar kan gantian. Tapi jangan nanya begini, karena ini sudah ditanya. Saya jawab waktu itu. Ustaz, kalau teknologi sudah maju, kita bisa naik pesawat yang kecepatannya misalnya seperti kecepatan cahaya. Terus kalau di sini kita tahu mataharinya ternyata menunjukkan tanda Lailatul Qadar, terus kita naik pesawat ke Mekah, kan masih 4 jam lagi. Kalau di sini jam 6, mundur 4 jam, 6, 5, 4, 3, 2. Loh itu sana lagi seru-serunya Lailatul Qadar. Boleh enggak begitu? Ya boleh saja, cuma enggak tahu kapan ada pesawat begitu. Oh, terus setelah itu pindah ke Eropa, ke Jerman. Ya ikutin aja terus muter dunia itu. Ya, yang pasti Lailatul Qadar akan bergilir begitu, dan malaikat pasti akan bergerak. Karena itu matahari menjadi tidak terlihat sinarnya, tidak terasa sinarnya, hanya terlihat bulatannya saja. Nah ini beberapa penjelasan yang kita simpulkan dari berbagai kitab dan hadis tentang persoalan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal. Terakhir, terus kalau seandainya ketemu Lailatul Qadar, kita harus ngapain? Nah ini sudah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah. Rasul, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya harus bagaimana? Oleh Rasulullah disuruh banyak membaca wirid Subhanal Malikil Quddus,
Subhanal malikil quddus subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, gitu ya. Pak, kan saya sendirian Pak, fa'fu anni, egois sampean. Fa'fu anna, biar suami katut, istri kena, anak dapat, gitu loh. Jadi anak itu mewakili semua yang berkaitan dengan bapak ibu, biar tidak sendiri ya. Nah, jadi mulai sekarang kalau sudah terutama ba'da isya, banyak-banyak wiridan Subhanal malikil quddus Subhanal malikil quddus subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Biasanya kalau di kampung saya dulu di Pasuruan ini, kalau ngaji kan menjelang maghrib, kira-kira kurang 5 menit, itu biasanya terus itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal afwa wa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal afwa wa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Terus ditutup subhanal malikil quddus itu. Nah, subhanal malikil quddus ini juga kalau di tradisinya para kiai dipakai wiridan ba'da witir. Kalau di daerah saya dulu saya kalau dengan bapak saya itu kalau sudah witir beliau mesti dikirannya subhanal malikil quddus. Tapi kalau setelah tarawih subhanadil mulki wal malakut subhana rabbil izzati wal jabarut subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu wa la yamut, itu terus la ilaha illallah. Tapi kalau setelah witir baru subhanal malikil quddus ya, itu yang dibaca. Saya kira ini bekal yang kita bisa sampaikan untuk menghadapi 10 terakhir Ramadan supaya bisa lebih khusyuk lagi ya. Di 10 terakhir lebih dipakai perasaannya untuk ibadah, lebih didalamkan, lebih diseriusi ya. Syukur-syukur bisa nambah jumlah rokaatnya, bisa nambah jumlah bacaan wirid zikirnya, Qur'annya tambah bagus lagi ya. Walaupun ada kesibukan-kesibukan duniawi yang menyita, tetapi jangan mengurangi intensitas ibadah kita di 10 terakhir. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada diri kita dan keluarga kita di akhir Ramadan ini. Monggo kalau ada hal yang mau ditanyakan dipersilahkan, karena sudah jam 9 tadi diminta jam 9 nih kalau ada pertanyaan monggo, baik yang berkaitan dengan Ramadan atau di luar Ramadan, persoalan tasawuf, akhlak, monggo dipersilahkan. Akhiran billahi taufiq wal hidayah ridhanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.